Masih bersama saya, Handri Irama dan Mbak Mami Yasmin. Mbak Mami di acara Gesah Sehat Ambi Yasmin. Yasmin Hospital, ono biain. Ya. Jadi kalau di awal tadi saya menyanyikan lagu Kegagalan Cinta. Nah, itu ada kaitannya dengan topik yang kita bicarakan pada hari ini adalah gagal jantung. Kegagalan jantung. Karena rasanya gagal cinta dan gagal jantung itu 11-12 sama sakitnya. Sama-sama menyakitkan. Sama-sama menyakitkan. Karena saya baca beberapa literatur bahwasanya gejala awal atau gejala yang sering dirasakan oleh orang dengan serangan jantung adalah rasa nyeri di dada. Jadi itu sama dengan ketika kita mengalami kegagalan cinta juga rasa nyeri di dada, gitu ya. Nyeri ya? Iya. Saya nggak pernah gagal cinta soalnya, jadi nggak pernah tahu gimana rasanya. Ya itu kan yang dipublikasikan nggak pernah gagal, padahal berkali-kali. Iya. Aduh. Ya begitu tuh Dokter Pipit. Kita juga harus tahu dong. Orang mengalami sampai tadi kan Dokter Pipit juga agak ngeri juga sih. Saya sebagai apalagi aku udah kepala 4 ya, udah waktunya kita itu untuk bener-bener mawas diri gitu kan. Rasanya takut juga gitu kan bahwa ada gejala-gejala yang perlu diwaspadai manakala tiba-tiba kita itu merasa ngos-ngosan. Ya, bahkan dalam duduk gini pun kita kok ngerasa kayak ini gitu. Kemudian ada berdebar kecepatan detak jantungnya itu melebihi dari ritme yang normal. Kemudian ada juga tiba-tiba keluar keringat dingin karena akut. Itu kan berarti sesuatu yang sifatnya tiba-tiba terjadi gitu kan. Kemudian juga sampai pasien tidak bisa terbaring karena dia tidak merasa nyaman. Saya jadi berpikir, kenapa sih orang bisa ngalamin kayak gitu? Apakah itu sesuatu yang sifatnya tiba-tiba terjadi? Atau sebenarnya sesuatu yang salah yang sudah kita lakukan dalam sekian lama tiba-tiba menjadikan istilahnya organ tubuh yang paling vital dalam tubuh kita itu jantung. Karena seringkali ada orang yang punya kebiasaan, misalkan saya minum minuman berenergi setiap hari. Ini akan membuat badan saya sehat. Tapi apakah kebiasaan itu nanti tidak berakibat pada jantung? Nah, itu. Kira-kira apa sih ya yang menjadi penyebab seseorang tuh ngalamin kayak gitu? Kita balik ke Dokter Pipit. Gimana tuh Dok? Apa sih Dok sebenarnya yang menyebabkan kita tuh ngalamin kayak gitu Dok? Ya, orang gagal jantung itu memang banyak etiologinya atau banyak sebabnya ya. Tapi penyebab terbanyak yang paling bisa ini adalah pertama hipertensi. Kita sudah familiar dong dengan hipertensi. Jadi didahului dengan itu. Padahal orang hipertensi itu kadang kebanyakan tidak bergejala. Kebanyakan tidak bergejala, tetapi dalam jangka waktu yang lama dia akan berefek ke otot-otot jantungnya sehingga menjadi gagal jantung gitu. Yang kedua, nah ini orang dengan diabetes. Jadi orang dengan gula darah yang tinggi, kemudian itu makanya berteman akrab itu ya? Iya, dua ini berteman akrab kalau sudah diabetes duluan baru hipertensi, atau hipertensi duluan dia ngajak tuh sama diabetes. Kalau dia sejalan. Nah, kalau sudah bertemu dua ini, ini yang kita bahaya ya, gitu. Memang harus. Kemungkinannya mengalami gagal jantung lebih gede. Kemungkinannya lebih besar jika tidak dikontrol masing-masingnya hipertensi dan diabetesnya. Jadi poinnya adalah menjaga tekanan darah, kemudian gula darah. Jadi dua hal ini yang memang harus diperhatikan ya Mbak Mami ya gitu. Hal yang lain yang menjadi penyebab itu yang banyak juga itu adalah jantung koroner. Nah, jadi tahu nggak Mbak Mami jantung koroner itu apa? Jantung koroner itu adalah kuliah semester depan. Ya sudah. Kalau aku pintar, nanti Dokter Pipit nggak ada porsinya buat ngomong. Tolong ya bagian ini di-cut aja ya. Kan memang harus kelihatan agak bego dikit gitu kan. Nah, jantung koroner. Nah, ini yang banyak orang bilang itu yang angin duduk tadi ya Mbak ya, gitu. Kena apa? Kena angin duduk. Udah nggak ngapa-ngapain nonton TV, tiba-tiba gitu geletak lagi sholat, tiba-tiba udah
langsung ini bisa jadi itu ya, Dok? Karena penyumbatan yang di tidak pembuluh disadari darah. ya, Dok ya. Kondisinya memang gejalanya memang tiba-tiba seperti itu ya, nyeri dada tiba-tiba. Nah itu yang terdapat penyumbatan di pembuluh darah secara tiba-tiba. Nah ini yang kita sebut sebagai akut coronary syndrome atau sindrom koroner akut, penyumbatan pembuluh darah koroner secara tiba-tiba. Efek jangka panjang dari kondisi ini memang bisa menyebabkan kondisi gagal jantung gitu. Jadi penyakit jantung koroner itu Mbak Mami, itu yang terjadi penyumbatan itu adalah pembuluh darah yang mengaliri jantung. Oh kok Dok, Kang Andri kok tahu ya? Ya saya alhamdulillah lulus kuliah jantung dulu. Iya. Gimana Din? Kayak Dinda udah pengen aja gitu ya. Bener, ini sebenarnya kalau kita ngomongin jantung ya Dok ya Mbak Mami, jantung kamu jadi berdebar-debar terus ini antara lapar ataukah jatuh cinta dengan gagal cinta tadi. Kayaknya sebelum kita itu benar-benar paham gagal jantung, ini memang yang harus benar-benar disosialisasikan. Ini gagal paham gitu Mbak Mami. Karena banyak sekali sebenarnya edukasi selain juga pola hidup. Ini banyak yang bilang Dok, entah ini mitos atau gimana. Lalu kalau jantung itu banyak orang, apalagi kita anak muda kan pasti bilangnya sama orang tua, kalau ada sesuatu yang mengecewakan gitu, jangan kalau marah, emosi ada sesuatu di sini jangan dipendam. Nanti kamu sakit jantung loh gitu. Terus kalau kita emosi meledak-ledak, marahnya jangan terlalu begitu. Nanti kamu jantung loh gitu. Apakah juga berhubungan dengan psikologis atau emosi juga gitu Dok, penyakit jantung itu sendiri? Kalau yang sering marah kemudian ini ya bukan ya. Jadi untuk kondisi gagal jantung ini tidak secara langsung berkaitan dengan kondisi yang sering berarti marah mitos gitu ya Dok ya. Nggak apa-apa gitu. Berarti Mbak Mami lah ngamuk-ngamuk Mbak Mami. Tapi lebih ke hipertensinya ya. Tapi jangan salah, kalau disambung-sambung nyambung juga ya. Tetapi kalau memang ada faktor risiko hipertensi pada suatu keluarga itu yang juga akan mencetuskan kondisi hipertensinya menjadi tidak terkontrol. Nah itu kan yang harus dihindari gitu. Nah Dok, kalau boleh tahu nih, lalu kita itu gimana ya menjalani hidup dan kehidupan kita supaya kita itu nggak merasa khawatir gitu. Ibarat kata nih, saya mungkin hari ini ya baik-baik semoga saja. aja sih, semoga bagi mereka yang hari ini terkena hipertensi gitu kan, karena itu juga salah satu yang menjadi penyebabnya tadi ya Dok. Bisa hidup aman, kemudian tetap ngejalanin yang sehat dan nggak sampai terkena nih gagal jantung, apa gitu yang harus dilakukan? Yang sehat, yang kondisinya sehat seperti kita ini, kita kan kelihatannya nih sehat nih, gitu ya. Belum cek terakhir. Tentu kita tetap ya yang protokol hidup sehat ya, makan makanan yang bergizi, kemudian olahraga teratur. Nah itu kan sudah jadi istilahnya hal pokok yang memang harus kita lakukan. Nah terutama pada pasien-pasien atau keluarga yang memiliki keluarga dengan gagal jantung atau pasien dengan keluhan jantung lainnya. Nah apakah bisa seperti kita yang sehat? Jawabannya adalah sangat bisa. Oh, bukan gitu. Berarti dia kalau orang menderita nggak bisa ngapa-ngapain atau ketakutannya berlebihan dengan apa yang dia alami ya Dok ya? Sangat bisa hidup seperti orang normal lainnya gitu. Pasien-pasien dengan gagal jantung ini hal yang memang harus diperhatikan adalah pertama tadi ya obat. Kok rasanya menderita minum obat setiap hari? Kok rasanya kayak orang sakit terus minum obat setiap hari begitu. Padahal ini adalah vitaminnya jantung itu sendiri. Oh, gitu. Anggaplah demikian. Betul, jadi kalau ada yang bertanya, saya apa vitamin jantungnya? Nah, sebenarnya obat-obat yang berguna untuk menjaga otot-otot jantung, mengurangi beban jantung yang diberikan pada kunjungan rutin yang nanti akan disesuaikan dengan gejala dan kondisi pasien. Inilah vitamin jantungnya begitu. Berarti vitamin berarti ya Dok. Yang saya kan banyak juga yang beranggapan kalau kita mengkonsumsi obat terus takutnya jantungnya tapi nanti ginjalnya bagaimana? Nah, ini hal yang paling sering ditanyakan juga. Saya minum obat banyak,
bagaimana dengan ginjal saya? Nah, yang perlu diperhatikan juga obat-obat ini kan dia perjalanannya panjang ya sampai dia dirilis untuk bisa dikonsumsi oleh pasien. Nah, dosis yang diberikan ini adalah dosis yang memang sesuai ya. Direkomendasikan dan aman untuk ginjalnya begitu. Asal meminumnya dengan cara yang benar. Sesuai dengan dosis yang disarankan. Kemudian kita juga akan melakukan pemeriksaan berkala pada fungsi ginjalnya begitu untuk ini. Nah, bagaimana untuk masyarakat mungkin yang belum pernah merasakan? Aneh ya, nggak pakai mic tapi suaranya kenceng loh. Oh ya, ini beda ya. Jadi bagaimana caranya orang yang awam ya, jadi dia belum pernah merasakan satu gangguan apapun, tapi dia khawatir karena mungkin aktivitasnya berbeda, lalu pola makannya juga nggak bagus. Aku nggak ada hipertensi, nggak juga diabetes, tapi dengan apa yang dokter sampaikan ini, aku tuh agak khawatir. Harus bagaimana dokter? What I have to do untuk mengetahui aku ini baik-baik aja atau tapi saya suka berdebar-debar sih. Apalagi kalau ada yang ganteng lewat gitu. Itu bagian dari tolong di skip ya. Bagaimana dok? Tes apa aja yang harus dilakukan? Ya, jadi kita tadi sudah tahu bahwa penyebabnya dari kondisi gagal jantung itu ada beberapa kondisi. Kemudian orang dengan gagal jantung itu apakah bisa hidup seperti orang normal? Ya, dengan catatan bahwa dia harus obat. Kemudian dengan kondisi seperti itu diharapkan aktivitasnya bisa berjalan dengan normal gitu. Kemudian apakah boleh olahraga? Pasien-pasien dengan gagal jantung boleh sekali dalam taraf yang nanti sampai tidak sesak nafas. Caranya bagaimana? Ada nanti caranya. Kita akan berikan edukasi tentang tipsnya bagaimana untuk olahraga aman pada pasien-pasien dengan gagal jantung. Kemudian apa yang harus dilakukan ini tadi untuk mencegah masih aman-aman aja nih, atau untuk mengetahui apakah masih baik-baik saja. Beberapa tadi pemeriksaan yang memang bisa diberikan dilakukan adalah rongsen toraks tadi ya. Jadi dalam keadaan sehat pun saya juga perlu rongsen. Pada kondisi ada beberapa pemeriksaan, diantaranya rongsen. Kalau sehat bagaimana? General check up gitu juga bisa diperkenankan juga. Iya, general check up biasanya salah satunya adalah rongsen toraks. Nah itu sudah bisa jadi screening bahwa ini jantungnya baik nih begitu. Jadi jangan dibiasakan pemirsa nunggu sakit baru Anda periksa secara keseluruhan. Tapi sebaiknya memang itu dilakukan dalam kurun waktu tertentu ya dok? Iya, secara reguler. Secara reguler jika atau terutama pada usia di atas 30 tahun ya boleh ya kita melakukan cek. Saya masih 17 tahun. Beberapa pemeriksaan lain pada kondisi jika ada keluhan sesak nafas atau nyeri yang terkait dengan jantung, kita bisa lakukan juga pemeriksaan ekokardiografi. Bagaimana untuk mengetahui fungsi dari jantung ini tadi. Jadi fungsi jantungnya seberapa baik gitu. Jika baik gitu. Gimana untuk ini lebih baiknya maksudnya waktu berkalanya. Kalau kita kan periksa gigi 6 bulan sekali gitu kan. Kalau jantung lebih disarankan tuh jangka waktunya berapa bulan sekali dok? Ya, kalau dalam kondisi yang tidak ada keluhan, kita bisa lakukan 1 tahun sekali, tidak masalah ya. 1 tahun sekali nggak masalah ya. 1 tahun sekali loh. Lumayan kan, maksudnya masih panjang waktunya, juga biayanya juga nggak terlalu mahal juga sebenarnya. Betul. Berarti kalau bayi juga bisa atau minimal 30 tahun. Kalau bayi kan sesuai dengan keluhan. Artinya jika ada tanda atau gejala yang mengarahkan kepada suatu kelainan tertentu, maka dokter yang bersangkutan akan mengarahkan ke pemeriksaan yang sesuai begitu. Jadi ini disarankan untuk general check up tuh bagi usia-usia yang sudah kalau di atas kepala 3 gitu ya, atau kepala 4 gitu ya, pada usia tertentu gitu ya. Oke. Nah, Kang Handri, kita pengen banget ngobrol. Saya yakin nih pemirsa, kalau kemudian nggak cukup hanya durasi kita yang memang terbatas untuk ngobrolin soal jantung ini gitu kan. Nah, gimana ya kalau misalnya pengen ngobrol sama dokter Pipit gitu, kira-kira di mana dan kapan gitu kita bisa
mendiskusikan misalnya setelah nonton tayangan ini nih pemirsa nih merasa iya ya kadang-kadang aku juga suka berdebar gitu atau kadang-kadang aku suka berkeringat itu bisa dilakukan gitu. dengan apa namanya mendaftarkan langsung ke Rumah Sakit Yasmin untuk periksa ke poliklinik jantung oleh Dokter Pipit setiap hari apa dokter? Setiap hari Jumat dan Sabtu. Jadi nanti hanya Jumat dan Sabtu aja. Ya. Oke. Edisi weekend. Edisi weekend ya. Jadi Jumat dan Sabtu saja di Rumah Sakit Yasmin. Jamnya jam berapa dong dok? Malam. Jam malam ya. Jam malamnya waktu dokter loh, bukan jam malam waktu satpam loh. Nanti jam 12 malam ya enggak bisa. Jam malamnya Odi juga beda. Kalau dia jam berapa itu? Jam 1 malam gitu. Jam 19 sampai dengan 21 ya dok ya? Ya. Oke, jadi mungkin Anda ada waktu untuk bisa mengkonsultasikan kesehatan Anda, datang ke Rumah Sakit Yasmin. Atau jika misalkan lupa, Anda bisa klik www.yasminhospital.com. Di situ ada daftar jadwal praktek para dokter ya. Oke, Dokter Pipit, kira-kira saran terakhir nih buat para pemirsa supaya mereka tetap bisa menjaga jantungnya ya, supaya mereka bisa tetap hidup sehat juga dan tetap aman-aman saja. Terutama bagi mereka yang sudah divonis nih bahwa dia juga ada masalah dengan jantungnya. Nah, kira-kira gimana? Nasihatnya nih. Ya, yang pertama untuk pasien-pasien dengan gagal jantung ya, pasien-pasien dengan gagal jantung, pilar yang memang harus ditegakkan adalah menjaga pola makan, kemudian beraktivitas sehat gitu, bisa jalan kaki atau juga bersepeda ringan gitu ya, bukan gowes yang berkilo-kilometer. Iya benar. Masih belum disarankan, tapi bersepeda ringan boleh. Yang penting adalah juga untuk obatnya. Untuk obatnya teratur diminum begitu. Oke. Bagi yang sehat bagaimana? Bagi yang sehat tentu saja tetap menjalankan lifestyle yang sehat, kemudian juga exercise ya. Latihan terus-menerus begitu ya. Oke. Mbak Dinda, ada hal yang mau disampaikan nih sebelum kita mengakhiri obrolan-obrolan kita hari ini? Mewakili milenial ya Mbak Mami ya. Kalau mau punya mental yang sehat, usahakan jantungnya sehat. Luar biasa. Keren tuh ya. Jadi saya nggak salah, saya kemarin itu sudah ngobrol sama nanti itu ya diundang nanti di acara kita. Sedikit-sedikit jadi banyak bocoran ya. Berarti bisik-bisiknya lama ya, kan banyak kata-kata yang di setiap kata kayak dibisik. Ada lagunya bisik-bisik itu nanti di sesi berikutnya. Ya. Ini berapa lagu nih? Begadang, Kegagalan Cinta. Ada satu tadi. Adalah bisik-bisik. Oke, baik pemirsa, kita pengen banget lain waktu bersama dengan Dokter Pipit kembali, Mbak Dida lagi untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan kita di Gesah Sehat Ambi Yasmin ya. Karena memang Rumah Sakit Yasmin ingin banget terus memberikan edukasi dan mengedukasi masyarakat dengan info-info kesehatan yang benar. Karena dari narasumber yang benar, begitu kan? Karena acara ini akan disiarkan oleh Osing Channel. Iya. Channelnya Orang Banyuwangi, dan juga bisa Anda lihat tonton juga di YouTube channelnya Yasmin Hospital TV. Ya. Jadi daripada diam mager di rumah apalagi sekarang lagi buka-buka macam-macam, mending nonton yang ada manfaatnya. Yang ada manfaatnya. Oke. Ya. Nah, kita ini untuk mereka berdua nih, Kang, kita mau kasih hadiah lah. Ya, supaya mereka tetap bisa enak tidur. Kita kasih aja bantal. Iya. Nah, ini ada dua souvenir untuk narasumber dan bintang tamu kita. Iya. Nah, sesuai dengan bajunya ya kayaknya ya. Dari berpuluh-puluh episode, pasti narasumber dan bintang tamu dikasih hadiah. What about us? Host dan co-hostnya nggak pernah dihadiahin. Jangan gitu dong, ya. Jangan kata host dan co-host. Oji tiap hari juga nggak pernah dapat juga. Kalau dia dengan secangkir kopi aja cukup, biarin aja sudah. Dokter, salah satu yang bisa bikin kita juga tetap sehat itu adalah selalu bahagia dan selalu tersenyum. Bukan begitu ya, Dok ya? Happy itu juga cara untuk meningkatkan imunitas loh. Betul. Ya? Terima kasih dokter. Semoga kita selalu sehat. Mbak Dina, makasih. Semoga kita juga selalu sehat dan bisa ketemu lagi
di episode-episode berikutnya. Insyaallah. Baik pemirsa, terima kasih ya. Kita nanti masih akan nerusin lagi di satu sesi lagi, sesi terakhir di segmen yang keempat. Sesi yang ditunggu-tunggu. Ini kita akan kasih info ya, kira-kira apa info yang paling fresh yang ada di Rumah Sakit Yasmin, produk-produk apa yang sekiranya juga berkenaan dengan apa yang sekarang Anda butuhkan terutama di bidang kesehatan ya. Masih tetap di program Gesah Sehat Ambi Yasmin, Yasmin Hospital Ono Biain. Kalau obrolan yang tadi itu cocoknya lagunya Begadang deh. Kalau Dokter Pipi tadi itu nyampein, ya kan? Iya. Hipertensi, ya kan? Ternyata kan penyakit jantung tuh ada ininya karena hipertensi, betul. Karena diabetes, betul. Karena juga ada jantung koroner, gitu. Dan semuanya itu biasanya orang-orang gaya hidup yang begadang tadi. Iya, coba dong lagu Makanya, Begadang gimana? Begadang jangan begadang, asik. Kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Kontrol tone-nya ya kayak kurang. Ya sebagai mantan talent sebuah TV swasta, saya harus menjaga. Cuman memang saya kurang menjaga karena aktivitas saya juga padat gitu. Jadi orang-orang seperti saya juga itu tetap harus jadi ternyata kan gaya hidup itu menjadi penentu juga ya pemirsa ya. Makanya kan kalau terhadap beberapa penyakit yang kemudian hinggap dalam tubuh. Makanya kalau Mbak Mami WA saya di atas jam 10 malam, pasti dibalasnya jam 5 subuh. Iya, karena udah tidur. Karena sudah tidur. Jadi upayakan memang untuk selalu menjaga kesehatan dengan melakukan istirahat di waktu-waktu yang tepat. Iya, jangan menghabiskan waktu untuk ngikutin gaya hidup yang mungkin enak sesaat tapi sebenarnya akan berakibat jangka panjang. Betul. Nah ini ngomong-ngomong kalau orang itu mau periksa di Rumah Sakit Yasmin, tadi kan Dokter Pipit bilang kan nggak bisa juga ngobrol cuman dalam situasi obrolan di Gesah Sehat Ambi Yasmin. Pastinya dia pengen datang untuk berkonsultasi secara langsung. Nah, Dokter Pipi tadi hanya datang di hari Jumat dan Sabtu jam 19 sampai jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, biasanya kalau mau datang ke periksa ke Yasmin itu dia ada kartu yang harus dimiliki oleh seluruh pasien. Jadi kartu ini gunanya adalah untuk mempercepat proses pendaftaran. Apa sih manfaatnya sekaligus sebenarnya? Penanganan pasien. Manfaat kalau kita punya kartu pasien atau mungkin yang biasa kita sebut dengan KIUP, kartu indeks utama dari pasien. Yang pasti nanti medical record atau riwayat kesehatannya akan disimpan dan secara online di Rumah Sakit Yasmin. Jadi ketika kapan saja mengalami masalah. Jadi jejak rekam kesehatan dia ada Mami Yuniantri ditulis gitu, dia akan terlihat langsung, bahwa pernah periksa terakhir kapan, oleh dokter siapa, dikasih obat apa, seperti itu. Dan selain itu, KIUP ini gunanya adalah untuk melakukan pendaftaran online secara cepat. Jadi kita tidak perlu istilahnya datang langsung ke rumah sakit untuk mengantri. Jadi ketika punya KIUP itu nanti kita daftar melalui WA dan kita nanti bisa langsung datang ke di depan poli dokternya. Oh gitu. Jadi sebenarnya itu sangat mempermudah bagi para pasien, bahkan untuk ngecek ya kira-kira aku hari ini juga bisa periksa jam berapa. Kalau memang full bisa besok, itu juga bisa dengan menggunakan kartu KIUP. Dan di samping itu, KIUP ini misalkan kita sekarang mengadakan kunjungan untuk berobat ini, berobat itu nanti akan kita mendapatkan poin ya. Jadi poin itu nanti yang akan dapat dikumpulkan dan dapat ditukarkan dengan souvenir atau hadiah-hadiah yang ada. Oh, jadi ada poin yang bisa dikumpulkan oleh para pasien ketika dia berkunjung ke Rumah Sakit Yasmin. Wah, ternyata memang manfaatnya luar biasa banget ya. Untuk itu kalau masih belum punya KIUP, Anda bisa langsung meminta kepada para petugas yang ada di front office ya di Rumah Sakit Yasmin untuk dibuatkan KIUP, dan sekarang ini KIUP itu memiliki masa berlaku. Jadi masa berlakunya adalah 5 tahun sekali untuk diperbarui lagi. Dan untuk membuat KIUP biayanya juga tidak mahal, hanya 10.000 saja.
Oh, 15.000. 10.000 tambah 5.000. Ya, jadi 15.000 rupiah. jadinya ya. Oke. Dapat cube gitu ya. Yang ini oke. biasa. Terus kemudian ini ada Kang Handri, selain itu yang perlu kita sampaikan kembali kepada masyarakat adalah bagaimana tentang layanan antar obat. Nah, layanan antar obat ini penting juga disampaikan. Ini juga menjadi salah satu layanan untuk mereka yang barangkali waktunya itu nggak banyak untuk ngantri obat di sini. Misalkan gitu kan? ya, saya hanya punya waktu beberapa menit di sela-sela jam kerja misalkan. Oke. Jadi setelah selesai diperiksa dan sudah mendapatkan resep dari dokter, itu obatnya bisa ditinggal aja. Nanti akan diantar oleh petugas kita ke alamat Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi waktunya tidak hilang terlalu banyak lagi. Ya, jadi masih bisa efektif dengan menggunakan waktu untuk hal yang lain. Yang jelas obat nanti setelah sampai tujuan, bila diperlukan untuk konsultasi, maka bisa langsung ke instalasi farmasi Rumah Sakit Yasmin atau apotek dengan melalui call center. Iya. Ya, call centernya adalah 0333424671 ya. Jadi bisa langsung telepon di 424671 bila mana ketika diantar obat, Mbak ini diminum habis makan ini atau minumnya 1 atau 5 makan, seperti itu. Atau sekali minum ini langsung 5 gitu atau gimana, masih bingung dianya. Nah, dia bisa langsung dengan layanan call center di 424671. Bagaimana Mbak Riri, ada lagi info yang mesti kita sampaikan? Maksudnya kalau misalkan belum sempat mencatat, Anda bisa langsung buka di akun Instagram Rumah Sakit Yasmin, yaitu @Yasmin Hospital. Di situ ada ya nomor teleponnya, ada program-program yang diunggulkan. Bahkan juga alur yang harus dilalui ketika kita itu melakukan atau mendapatkan fasilitas layanan antar obat tadi itu. Ada juga di sini nih. Ini adalah video kita, video kami berdua di acara ini. Juga dapat Anda tonton di @Yasmin Hospital di Instagram. Jangan lupa follow juga dong ya medsos kita ya. Selain @Yasmin Hospital, @Mami Yuniantri dan @Handri Irama. Handri Kelana. Dan itulah tadi info-info yang memang sudah kita bawa. Setiap waktu kita akan muncul di Osing Channel yang menjadi mitra kerja kita nih di program Gesah Sehat Ambi Yasmin ya. Di sana tayangannya itu 4 kali dalam seminggu ya, mulai dari hari Senin, hari Rabu, Jumat dan Sabtu. Dari jam 10 sampai jam 11 siang. Dan selain acara ini, Anda juga patut menyimak acara-acaranya di Osing Channel ya. Karena memang saya sendiri dengan mata kepala sendiri membuktikan bahwa bukan mata kepala tetangga. Iya, kru-krunya itu luar biasa banget, profesionalnya, keles. Terutama siapa tuh? Terutama itu soundman-nya itu. Aduh, itu luar biasa itu. Namanya siapa? Jadi suara saya yang mulai cempreng itu jadi bagus ini gara-gara dia itu. Baik Kang Handri, kita nih kalau ngobrol-ngobrol kayaknya nggak ada habis-habisnya ya. Iya, karena kita memang sudah diciptakan untuk bisa berpartner seperti ini ya. Apalagi kalau ditambah satu orang teman kita itu ya, si Rano itu ya. Aduh, itu bisa jadi 7 hari 7 malam. Mas Doni nanti nggak bakal pulang. Tapi sayang sekali waktunya sangat terbatas ya. Anda jangan sampai lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan bila mana ada hal yang tidak nyaman dalam tubuh, segera datang saja ke Rumah Sakit Yasmin di Jalan Letkol Istiqlal 8084 di Banyuwangi. Kita pamit dulu. Mengucapkan terima kasih dulu kepada semua pihak yang sudah turut mensukseskan acara ini. Udah, pamit. Kalau gitu pamit dulu ya. Terima kasih. Berjumpa lagi lain waktu di lain kesempatan ya. Yang jelas kita tetap wajib untuk pakai masker dan tetap cuci tangan dimanapun Anda berada dan tetap jaga jarak ya dengan teman-teman dan lain-lainnya. Tetap sehat selalu ya. Kang Handri, kita pamit. Ya. Sampai jumpa lagi di Gesah Sehat Ambi Yasmin di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.